Hari ini kita kedatangan lagi nih langganan kita selama ini, Ko Agus Leo Halim. Dan biasanya kita udah ngundang berapa narasumber, tapi hari ini Ko Agus Leo balik. Welcome back. Halo semuanya. Menurut aku hari ini Ko Agus kita bakal bahas pembahasan daging banget. Mhm. Karena ini relate sama yang nonton, yang Gen Z terutama. Dan ngomongin work ethicnya Gen Z ini. Dan aku baca artikel yang katanya Gen Z ini lebih milih nganggur ya Ko ya. Daripada harus bekerja di bawah tekanan, daripada mereka bekerja nggak happy. Aku tanya pendapat Ko Agus nih, yang dimana bukan Gen Z. Gimana Oke. Ko Agus ngelihat fenomena ini? Aku lihat aku sebagai milenial ya. Gen Z ini kan sekarang ini per hari ini lagi masuk ke dunia kerja kan, dunia corporate. Dan banyak fenomena-fenomena terhadap Gen Z katanya males lah, susah diatur segala macam. Tapi kalau aku bisa ingat-ingat pas aku tahun 2010 mulai kerja, itu juga sama loh. Kerja corporate tahun 2010 ada stigma negatif terhadap milenial. Dimana dibilangin milenial itu mau apa-apa serba cepet. Mereka itu kalau kerja harus berdasarkan passion. Nah, itu viral banget. Bahkan sampai ada satu klip terhadap milenial itu malas, yaitu si Simon Sinek yang bukunya Start With Why. Dia tuh kasih tahu bahwa milenial itu emang kerja tuh harus berdasarkan passion. Kalau misalnya passion nggak mau kerja gitu. So, sangat umum banget orang-orang yang masuk ke dunia kerja di umur 20-an ini dilabelkan menjadi sesuatu yang seakan-akan susah banget diaturnya. Jadi aku ngapain mengeneralisasi semua Gen Z, Gen Z. Aku nggak pengen kayak terkesan sesuatu fenomena yang beda banget. Tapi yes, kalau ditanyain anak-anak 20-an yang begitu masuk kerja, tanpa melihat dia punya generasi, memang anak-anak 20-an itu begitu masuk kerja jelas ya pasti tanda kutip kaget. Aku yakin kamu kalau misalnya pertama kali masuk ke dunia korporat kamu agak kaget gak gitu. Iya, karena sistemnya yang terlalu kuat gitu ya. Jadi kayak tiba-tiba ada aja gitu hal-hal yang di luar kontrol kita, misalnya kayak waktu lembur segala macam itu orang kaget gitu. Ya, apalagi kita ngomongin mungkin korporat yang bener-bener udah strukturnya rapi banget. Dan pas strukturnya udah rapi berarti kan ada manajer. Nah, manajer ini kan sifatnya manage, bukan eksekusi kan. Dia punya to-do list ya memanage, memastikan semua sekian banyak aktivitas terjadi. Jadi buat orang-orang Gen Z ini yang ngeliat bahwa anjir itu cuma ngemeng doang nih. Terus abis itu manajernya micromanage. Lu jam segini apa nih? Udah beres belum gitu? Pasti Gen Z berasa apaan sih gitu kan. Nah jadi menurut aku itu sangat wajar terjadi dinamika antara manajer sama staff sih. Nggak cuma dalam konteks Gen Z atau nggak Gen Z, menurut aku semua orang pasti pernah punya perasaan itu kalau misalkan berasa manajernya itu cuma bisa ngemeng doang. Jadi orang-orang yang ngatain Gen Z malas segala macam, menurut aku harus bisa refleksi juga ke diri sendiri. Apakah sebenarnya gue melakukan suatu hal yang bikin dia itu akhirnya dimotivasi? Apakah gue sudah menciptakan ekosistem yang bikin dia itu thriving, bikin dia itu udah bisa jalan sendiri? Kalau ternyata emang dia per hari ini masih dilabelkan sebagai pemalas, performance-nya rendah, mungkin karena manajernya sendiri, mungkin karena pemilik usahanya sendiri tidak memberikan satu ekosistem yang bisa bikin dia itu thriving. So, aku sebagai yang bukan Gen Z, justru malah mengajak para pemilik usaha atau manajer coba refleksi dulu. Yakin gak lu udah ngelakuin semua hal untuk bikin Gen Z itu bisa thriving? Kalau lu klaim bahwa udah bro gue udah ngelakuin A, B, C, D, F, G, tapi tetap aja lah datangnya telat lah, gak disiplin melakukan to-do listnya dia, kagak bisa proaktif. Gimana bro gitu kan ya. Nah dari sana kan berarti emang dari sisi Gen Z-nya itu mungkin emang gak cocok sama kerjaannya. Dan itu pun menurut aku gak bisa disudutkan dalam generasi Gen Z doang. Maksudnya siapapun kalau misalkan udah gak cocok sama dia punya kerjaan, ya harusnya saatnya move on dong gitu. Jadi gak usah baperan sih menurut aku ya. Kamu sendiri sebagai Gen Z yang udah di dunia perusahaan korporat sendiri, kamu punya komentar di generalisasi bahwa Gen Z itu gak bisa kerja dan malas bagaimana? Aku relate dalam konteks mungkin kita ini punya perasaan kayak nggak mau diatur gitu. Tapi itu nggak mungkin dong kita kerja sama orang tapi kita nggak diatur. Makanya sekarang aku notice banyak teman-teman aku itu baru kerja setahun 2 tahun di corporate atau di startup, itu mereka keluar dan milih jalan karir yang mereka tuh solo banget nih. Makanya ada yang namanya solopreneurs gitu.
ada teman-teman aku yang kayak jalan-jalan ke luar negeri dengan konten, terus ngasilin duit dari konten tersebut. Ada yang affiliate atau apapun itu. Tapi aku notice nggak semua orang bisa kayak orang-orang yang jalan ke luar negeri tadi. Ada orang yang masih ngeluh bahwa, ya udah deh aku mending gak usah kerja gitu. Aku relate ke konteks teman-teman aku yang mending gak usah kerja. Mereka mikir bahwa solusi untuk bahagia yaitu dengan tidak bekerja gitu. Makanya tadi aku mikir bahwa yang 41% tadi dari data tadi kan sebenarnya bukan nggak mau kerja, tapi mereka memilih untuk benar-benar solopreneur atau benar-benar nganggur daripada tidak bahagia. Kata kunci kan orang-orang Gen Z ini cari bahagia kok. Mereka mending ke Bali healing kan, cari bahagia. Setelah mereka pulang mereka pikir udah bahagia, padahal nyata enggak gitu. Jadi menurut aku yang harus dipelajari ya oleh Gen Z ini yaitu gimana caranya mempelajari kekuatan mental. Karena aku rasa balik lagi kelemahan mereka itu di kekuatan mental. Baru dijelasin dikit atau mereka sebenarnya cuma ditegur sama atasannya, mereka udah bilang wah atasan aku marah bikin quotes sekarang di Instagram posting dan atau mikir wah baru ditegur mereka nganggap itu marah langsung mikir wah resign. Orang udah sebulan kerja. Ini nih yang aku sering temukan di lingkungan kerja aku terutama bareng Gen Z yang apa-apa tuh solusinya resign kan. Padahal atasan aku pernah bilang apa-apa tuh solusinya komunikasi kan. Komunikasi dan nggak semua Gen Z menyadari bahwa pentingnya komunikasi sih. Itu sih yang menurut aku penting. Ya kalau ngomongin itu kan tadi lebih ke jenjang karir ya. Orang tuh jenjang karirnya pengen ke corporate world di mana dia naikin terus dia punya jenjang karir atau justru dia pengen usaha sendiri gitu kan ya. Oh iya. Itu menurut aku pilihan hidup ya. Tapi kalau kamu ngomongin stres, aku berani klaim jangan terkesan kayak solopreneur yang kamu bilang itu bikin usaha sendiri, freelancer atau apapun itu nggak stres loh. Iya benar. Maksudnya jangan terkesan kayak seakan-akan itu stress free gitu. Iya. Kita kalau ngomongin pro dan kontra, jelasnya kalau misalkan pro, tadi kamu udah ngomong ya, solopreneur bisa kerja semua dia segala macam ya. Tapi kita harus mikir juga dalam konteks stresnya apa nih? Pasti ada kontranya dong. Kontranya adalah pasti duitnya kagak pasti setiap bulannya dapat. Kenapa kan semua udah berdasarkan kita punya kemampuan. Kalau misalkan kemampuan kita itu cuma bisa 3 juta setiap bulannya, ya cuma 3 juta doang contohnya. Berarti kan dia harus upgrade terus dirinya dia. Dan itu suatu stres juga bahwa anjir kok gue cuma bisa masukkan 3 juta doang gitu. Kalau misalkan gue cuma masukkan 3 juta, mendingan gue kerja sama orang aja lah. UMR Jakarta langsung 5 juta gitu kan. So jadi menurut aku kita Gen Z yang pengen mempunyai aspirasi sendiri itu menurut aku bagus. Tapi jangan sampai ke distorsi kayak seakan-akan itu gak ada stres, itu ada stres tersendiri juga. Dan kamu bilang tadi mau jalan-jalan segala macam. Kita tahu lah ada tren yang namanya WFA. Work from anywhere. Kalau dulu kan WFH pas lagi COVID kan nih. Tapi sekarang lagi zaman namanya WFA, work from anywhere. Menurut aku itu tren bagus karena secara makro ya. Karena kita lihat itu tren menjunjung tinggi as long lu punya output, it's okay. Lu mau kerja dimanapun terserah. Yang penting lu punya outputnya gitu. Menurut aku itu suatu budaya kerja yang self-driven. Pokoknya gue tanggung jawab sama output gue, I will do this. Menurut aku itu bagus. Tapi akan jadi salah kalau misalkan kalian WFH terus outputnya nggak jadi. Terus kalau ditegur kalian baper. Iya. Itu menurut aku yang sangat salah banget, salah kaprah di dunia Gen Z ini nih. Atau lebih tepatnya dunia 20-an lah, yang early 20s yang baru pertama kali kerja. Jadi apakah kalian WFA, WFH sama work from office juga WFO, pasti ada pro dan kontranya gitu. Mungkin yang Gen Z nggak bisa relate adalah work from office-nya gitu kan. Ya gue ngapain ya kerja di satu meja, abis itu kerja jam 9 atau jam 5 gitu kan ya. Tapi kan kita lihat bahwa itu kan ada budayanya, ada budaya kantornya, kenal kiri dan kanan. Bener. Layaknya orang sekolah lah gitu. Orang berasa pasti tatap muka sama guru lebih bagus dibandingkan sekolah di rumah. Tapi akan ada satu jenjang karir pastinya lebih efisien kalau misalnya kalian di rumah, yes. Atau lebih tepatnya anywhere gitu. Tapi sebelum kalian menuju keterampilan di mana kalian itu bisa ngerjain semua itu dimanapun kalian pas lagi mobile, menurut aku kalian harus mikir dulu bahwa oke deh gue coba belajar dulu deh di kantor seperti apa gitu. Dan punya bos itu kalian lihat dari sisi negatifnya ya, di mana bos itu bawel, instruksi, kadang-kadang micromanage, minta-minta kerjaan gitu kan. Tapi harus lihat dari sisi positifnya juga bahwa itu enak loh, masih ada satu bos yang kayak seakan-akan ya gue punya tanggung jawab ke dia doang gitu. Kalau misal lu usaha sendiri,
lu tanggung jawab sama diri lu sendiri sama market. Kalau misalkan market itu kagak suka sama lu, ya lu nggak bisa ngomong sama bos lu kayak market nggak suka sama lu terus bilang, oh ya udah gue resign, nggak mungkin dong. Karena nama lu langsung rusak kan. Sedangkan kalau misalkan lu masuk ke dunia corporate, seakan-akan lu tuh sembunyi di dalam perusahaan tersebut. Atau lebih tepatnya belajar lah. Sampai lu udah siap menerima stres kalau misalkan lu sendirian. Karena kalau misalkan lu udah sendirian nggak bisa lu. Kita ngomongin, sorry ya, gue hari ini lagi ngamut nih. Iya. Gue nggak bisa kerja. Nggak selesai kerjaannya, sorry ya gitu ya. Terus market apa peduli? Market pasti berasa, gue udah bayar lu nyet 1 juta gitu. Lu pastiin hari ini selesai sesuai dengan apa yang lo ngomongin itu. Dan menurut aku itu yang privilege yang orang nggak bisa lihat sih di dunia corporate. Apakah ada yang eksploitasi di dunia corporate? Jelasnya ada lah. Layaknya semua hal kita nggak bisa diorganisasi. Tapi kita harus punya kecerdasan emosional bahwa kita lihat dunia corporate itu ada seluk-beluk yang harus kita mengerti dahulu, memahami dahulu, bukan cuma mengetahui. Baru kita paham itu semua, baru kita bisa jadi solopreneur. Apakah sekarang Gen Z mau langsung jadi solopreneur? Boleh gak kok? Boleh aja. Tapi ya sekali lagi, terima lu stresnya lu. Karena kalian kagak ada pintu belakang kasih tau bahwa sorry gue gak mau. Dan ngomongin kayak tadi ada jenjang karir, terus ada juga orang yang kayak mending solopreneur. Aku mikirnya gini kok, karena di konteks lingkungan kerja mungkin ada orang yang kayak mau dapetin gaji doang, tapi ketika dia dapat gaji terus ada hal-hal yang nggak sesuai dengan dia, mungkin dia pengin A, tiba-tiba bosnya pengin B, kenapa harus solusinya langsung resign? Padahal untuk proses cari kerja baru kan nggak gampang. Dan pembahasan-pembahasan yang sering muncul di tempat kerja ketika lagi burn out banget kan langsung mau resign deh gitu. Lu mau resign kapan lu? Pembahasan gitu. Dan itu menurut aku bukan suatu solusi yang menarik ya, atau solusi yang benar-benar efektif. Karena per hari ini aku notice bahwa kenapa kita nggak nyaman atau kita benci pekerjaan kita, karena kita nganggap bahwa pekerjaan itu nggak sesuai dengan kita punya goals gitu. Misalnya ada orang yang goalsnya itu jadi businessman, dia malah kerja di warnet gitu, atau dia kerja di tempat yang dia nggak sesuai dengan dia punya goals, makanya dia burn out, makanya dia benci pekerjaan dia. Karena menurut aku sampai hari ini jangan benci pekerjaan kita sendiri ya, karena kebutuhan kita itu dan rezeki kita justru datang dari pekerjaan yang kita lakukan gitu. Dan banyak orang mikir bahwa nggak suka deh pekerjaan, karena balik lagi kok kalau kita nggak nyaman atau kita benci pekerjaan kita, itu nggak sesuai dengan kita punya goals gitu.